Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan membahas tentang keju. Ya, keju. Siapa sih yang nggak tahu keju? Siapa yang tak suka keju? Bahan makanan yang dibuat dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses koagulasi. Ini digunakan dalam berbagai sajian main course atau pastry. Keju dengan cita rasanya yang asin gurih ini dikentalkan menggunakan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Jadi, mari kita bahas tentang sejarah keju. Jika menilik sejarahnya, asal-muasal penemuan keju ini sangatlah panjang. Ada yang menyebut keju lahir di zaman kejayaan Yunani kuno, atau pula literatur yang mengatakan keju lahir dan berkembang di masa Romawi kuno. Kata keju sendiri diambil dari bahasa Portugis queijo. Perkembangan di masa Yunani kuno. Pembuatan keju pertama kali ditengarai dimulai di tahun 800 tahun sebelum Masehi di kejayaan Yunani kuno. Hal ini berdasar tulisan dari Homerus, seorang pengarang epos di Yunani. Homerus atau Homer menyebut bahwa Cyclops adalah yang menginisiasi pembuatan keju dari susu domba dan kambing. Dalam tulisan itu disebutkan pula bahwa penggagas keju adalah seorang yang bernama Aristaius. Keju di masa itu digunakan untuk menambah tetangga para perwira perang, juga untuk afrodisiak atau penambah gairah. Perkembangan di masa Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, keju sudah makin berkembang menjadi bahan pangan yang digunakan sehari-hari. Bangsa Romawi kuno mematangkan keju dan menyimpan keju dalam metode tertentu. Mereka sudah memahami bahwa proses yang berbeda akan menghasilkan cita rasa keju yang berbeda pula. Di masa ini, rakyat Romawi membangun dapur khusus keju yang berdiri terpisah dengan dapur biasa yang dinamakan caseale. Ilmu soal keju ini kemudian mereka sebarkan di daerah jajahan mereka, yaitu Gaul. Sekarang kita kenal sebagai Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis pun menerima ilmu baru tersebut dengan antusias. Mengadopsi kemudian mengembangkan. Tak heran jika hingga sekarang sajian di Inggris dan Prancis banyak yang berbahan keju. Pembuktian soal awal mula keju di Yunani dan Romawi ini dibuktikan dalam berbagai tulisan kuno. Kekaisaran Romawi adalah penyebar ilmu keju. Ketika kekaisaran jatuh, daerah jajahannya leluasa mengembangkan ilmu ini dengan versi masing-masing. Kemudian lahirlah keju versi cheddar pada tahun 1500, keju parmesan pada tahun 1597, keju gouda pada tahun 1697, dan masih banyak lagi. Dilansir dari laman CNN, keju cheddar mulai dikembangkan di tahun 1833 di tanah pertanian petani Inggris Daniel Barber. Pertanian Barber memproduksi keju cheddar dari tahun ke tahun. Hingga 200 tahun kemudian, bisnis pertanian Barber masih tetap berjaya dan dianggap sebagai produsen cheddar tertua. Susu yang digunakan untuk keju berasal dari peternakan milik sendiri. Gimana? Susu diperas secara manual menggunakan tangan hingga sekarang. Keju cheddar buatan Barber didesain bisa dikirim menggunakan ekspedisi yang bisa memakan waktu berhari-hari. Dimulai ke pasar London dan menyebar hingga keluar Inggris.
Penyebaran keju ke Asia sendiri dipelopori oleh bangsa Eropa dan Amerika. Di Cina, tercatat bahwa keju mulai diproduksi di masa dinasti Ming. Beda dengan Eropa, di mana keju dikonsumsi untuk sajian sehari-hari, di Cina, keju digunakan sebagai makanan sehat dalam program diet. Selain Cina, ada juga bangsa Tibet dan Mongolia yang juga memiliki sejarah dan jenis keju sendiri dari masa silam. Keju dibuat dengan cara yang berbeda tergantung dari mana keju itu berasal. Inilah yang membuat varian keju menjadi sangat beragam. Meski dikenal populer, nggak semua orang menyukai rasa atau aroma keju yang tajam loh. Namun, di beberapa negara, membuat keju dengan selera dan juga rempah tradisional yang banyak digunakan oleh orang-orang mereka. Versi lain menyebutkan bahwa keju awalnya lahir dari sebuah ketidaksengajaan ketika para gembala sapi menyimpan susu dalam perut hewan. Rennet atau enzim dalam perut hewan inilah yang membuat susu jadi mengental dan terpisah menjadi dadi dan whey. Versi lain menyebutkan bahwa keju sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, adalah tinggalan sejarah yang tampak pada dinding makanan Mesir kuno yang berasal dari sekitar 4.000 tahun lalu. Keju yang digambarkan itu memiliki rasa yang asin, tapi bertekstur rapuh. Perpaduan antara keju feta dan keju kotek. Hal itu masuk akal jika dikaitkan dengan suhu wilayah itu yang dianggap cukup tinggi sehingga keju yang dibuat membutuhkan lebih banyak garam untuk mengawetkannya. Dari Mesir, keju lalu menyebar ke arah utara dan mulai diperkenalkan ke wilayah Yunani dan Roma, yang dari sanalah lalu lahir lebih banyak lagi varian keju yang mendunia. Saking populernya keju, sampai ada hari keju sedunia loh, atau Cheese Day. Cheese Day diperingati setiap 4 Juni setiap tahunnya. Awalnya, hari keju diperingati hanya di Amerika Serikat saja, hingga akhirnya beberapa negara ikut merayakannya, termasuk Indonesia loh. Wah, ternyata sejarah tentang keju sangat panjang ya. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Dan itulah beberapa rangkuman sejarah mengenai keju. Dan mohon maaf jika salah penyebutan nama atau suatu produk tertentu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasi Kuela. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!